Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, yang pertama saya mengajak mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah dan selalu menganugerahkan banyak sekali kenikmatan kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan pagi yang indah ini kita bisa bersama-sama berkumpul memakmurkan masjid, menegakkan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan pengajian rutin. Mudah-mudahan apa yang sudah, sedang dan akan kita kerjakan bernilai ibadah yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu dilimpahkan, dicurahkan kepada teladan kita yang agung, panutan kita yang utama, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kepada keluarga beliau, para sahabat dan para pengikutnya, mudah-mudahan termasuk kita sekalian. Allahumma amin. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, di dalam Al-Quran sudah ada pengumuman bahwa ada banyak golongan yang dicintai oleh Allah. Biasanya ayatnya memakai kalimat innallaha la yuhibbu, sesungguhnya Allah benar-benar mencintai. Contohnya adalah innallaha la yuhibbul muttaqin, sesungguhnya Allah benar-benar mencintai orang-orang yang bertakwa. Itu disebutkan di surat At-Taubah ayat 4. Tapi ada juga golongan yang sudah diumumkan oleh Allah, golongan-golongan yang dibenci oleh Allah. Biasanya ayatnya memakai kalimat yang hampir mirip, innallaha la yuhibbu. Jadi hanya dua, sesungguhnya Allah tidak mencintai. Kalau la yuhibbu artinya benar-benar mencintai, tapi kalau la hanya dipanjangkan itu artinya tidak mencintai. Jadi satu alif merubah makna. Jadi jangan sampai terlalu mantap kemudian kita membacanya sehingga keliru. Jadi ada beberapa golongan yang dibenci oleh Allah, ada beberapa golongan yang dicintai oleh Allah. Bedanya hanya satu huruf alif. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan mempelajari tentang satu golongan yang dibenci oleh Allah. Ini kita kenal untuk kita hindari. Nah, kita akan membaca potongan surat Al-A'raf ayat 31. Oke. Gantian dengan saya, ini cuma potongan, tidak keseluruhan. Wala tusrifu, monggo. Wala tusrifu. Dan janganlah berlebihan. Innahu, sesungguhnya dia Allah, la yuhibbu, tidak mencintai, al-musrifin, orang-orang yang berlebihan. Ini surat Al-A'raf ayat 31. Wala tusrifu, dan jangan berlebihan. Innahu, sesungguhnya dia Allah, la yuhibbu, tidak mencintai, al-musrifin, orang-orang yang berlebihan. Jadi salah satu golongan orang yang dibenci oleh Allah adalah golongan al-musrifin. Nanti ada golongan yang lain, misalnya al-mustakbirin, orang-orang yang takabur. Tapi pada kesempatan pagi hari ini yang kita kaji adalah golongan al-musrifin, orang-orang yang berlebihan. Secara logika sesungguhnya segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Air kalau datangnya berlebihan akan timbul banjir.
api kalau berlebihan bisa kebakaran. Jadi kita bergurau kalau berlebihan akan merusak hubungan. Jadi bahkan ibadah pun kita dilarang untuk berlebihan. Kalau kita ibadah berlebihan nanti bisa masuk dalam kategori bid'ah. Jadi menambah-nambah amalan dalam agama. Kita sudah kalau beribadah harus sesuai dengan tuntunan. Untuk ibadah mahdhah kita tidak boleh mengerjakan apapun selain yang diperintahkan. Sedangkan untuk ibadah umum atau ghairu mahdhah kita boleh mengerjakan apapun selain yang dilarang. Jadi kalau untuk ibadah mahdhah seperti sholat, puasa, maka jangan kerjakan apapun selain yang diperintahkan. Kalau tidak diperintahkan kemudian kita mengerjakan, itu namanya berlebihan. Jadi tidak diperintahkan kita mengerjakan, itu namanya berlebihan untuk ibadah mahdhah. Jadi sholat itu sebuah amalan yang mulia, tetapi ketika ba'da jamaah subuh terus sholat 2 rakaat itu namanya berlebihan, bukan menambah pahala tapi malah menghadirkan dosa. Dulu di masjid saya ada ba'da subuh itu ada seorang remaja putri langsung sholat 2 rakaat, jamaah yang lain melihat. Nah karena dilihat dia merasa bangga, batine sak masjid sing sregep dhewe mengaku. Padahal kleru. Jadi setelah selesai sholat ada seorang ibu-ibu mengingatkan, "Mbak, sampean wo sholat apa?" "Ya sholat sunat." "Bar subuh sholat sunat itu dosa." Nah, terus jare Ustaz kowe kon sholat kok sholat dosa. Gini adikku kali sholat bar subuh terus gitu. Nah, kalian tangi telat gitu. Nah, jadi mereka bertengkar karena apa? Tidak tahu tuntunan. Kemudian kalau di musola depan saya itu saya titeni gitu. Itu ada seorang bapak tapi dia tamu ya. Jadi dia seorang tamu, orang mampir. Itu saya titeni pasti kalau habis sholat asar itu pasti dia terus berdiri sholat sunat. Nah, jadi ini saya cuman belum sempat mengingatkan karena kalau saya selesai dia sudah pergi biasanya. Jadi kalau sempat akan saya ingatkan. Saya titeni pasti kalau setelah selesai salam langsung berdiri sholat sunat. Jadi seolah-olah orang itu merasa paling rajin, tetapi padahal salah. Puasa juga harus kita tunaikan, tidak boleh berlebihan. Puasa itu menahan makan dan minum dari subuh sampai maghrib. Maka sekuat apapun kalau terdengar azan maghrib kita harus berbuka. Jangan sampai sudah azan maghrib Allahu Akbar yang lain minum terus kita tidak minum. Diruri kok mboten minum lek kula bablas ki tekan jam 09.00 bengi itu saya kuat. Nah, ben tambah ganjaran apa malah dosa karena itu berlebihan. Nah, jadi intinya yang berlebihan itu pasti tidak baik ya. Nah, di dalam Al-Quran dicontohkan kita tidak boleh berlebihan di dalam hal apa saja. Yang pertama yang disebutkan di Al-Quran itu tidak boleh berlebihan dalam hal berpakaian. Jadi di surat Al-A'raf ayat 31 yang mengawali yang kita baca tadi disebutkan, "Hei anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah setiap kali memasuki masjid." Ini yang diambil contoh adalah masjid, karena masjid itu yang paling mulia, tempat yang paling mulia. Akhabul biladi ilallah masajiduha. Sesungguhnya tempat yang paling mulia di dunia ini adalah masjid. Masjidnya, masjid Allah. Jadi kalau kita ke masjid, kita diperintahkan untuk memakai pakaian yang indah. Tentu saja ketika ke masjid pakai pakaian yang indah, di tempat lain kita juga dipersilakan. Tapi wala tusrifu, tapi nggak boleh berlebihan. Jadi monggo kita diperintahkan untuk berpakaian, tetapi tidak boleh berlebihan. Jadi bisa juga berlebihan itu dalam hal, kalau untuk model dipersilahkan ya, model pakaian dipersilahkan, tetapi mengacu kepada
kaidah agama. Jadi kaidah agama mengajarkan pakaian itu pakaian yang takwa, pakaian yang mendekatkan kita kepada Allah, pakaian yang menutup aurat, ya. Jadi dan tidak boleh berlebihan. Berlebihan itu bisa juga dalam hal harga, ya, dalam hal harga. Jadi kita sering heran, ya, kalau membaca anggaran pakaiannya para pejabat, ya, nih. Saya pernah mendengar informasi bahwa ada salah satu jas kepala daerah, ya, niku biaya laundry ini namung leng laundry lho Bu. Biaya laundrynya itu 600.000. Dan niku terus jasnya regane pinten Bu? Jadi jasnya harganya berapa, leng laundry mon anggarannya itu 600.000. Entah itu sebulan atau dikumbah peng pinten, tapi yang jelas anggaran laundry jasnya seorang kepala daerah itu 600.000. Ini berarti pakaiannya lebih mahal. Jadi kadang tidak mau bersedekah tetapi membeli pakaian dengan harga yang mahal, pakaian yang mewah. Jadi bisa juga berlebihan dalam hal model atau bentuk yang mengundang fitnah, ya. Kalau yang dilarang niku nek pas mantenan mboten napa nggih, ngenten pakaian manten niku sing Pak rasuane sing putri niku panjang nganti diseret niku lho, nganti diusung. Nah itu kalau untuk mantenan nggak apa-apa, tapi kalau menjadi keseharian itu termasuk berlebihan. Maka kenapa kalau kita sholat di masjid niku untuk para bapak pakaiannya dibebaskan, para ibu dikompakke nganggih rukuh. Ini biar tidak jadi ajang fitnah, tidak jadi ajang untuk berlebihan. Nek para bapak niku pakaiannya bebas karena model pakaian lelaki niku tidak banyak, ya. Paling yang pertama baju koko, kemudian yang kedua batik, ketiga hem, yang keempat mungkin pakaian dinas sing enten pangkate itu, kemudian kaos, sweater, jaket, paling ming warna 10 maksimal. Ini nek model pakaian ibu-ibu niku warna 1000 punjul Bu. Jadi ada majalah wanita itu yang terbitnya seminggu sekali. Setiap terbit itu mengeluarkan model pakaian wanita yang baru. Nek sak terbit itu mengeluarkan satu, berarti sebulan sudah 4. Nek setahun sudah berapa, majalah itu sudah terbit bertahun-tahun, berarti modelnya banyak. Maka kalau ibu ten masjid pakaiannya dibebaske niku mengke marai geger, nggih nggih. Maka dikompakan pakai rukuh. Sakniki rukuh mon sudah dibebaskan berwarna-warni, enten sing batik, enten sing itu dari sisi warna sudah bebas. Nek riyen kabeh putih, ya. Nah, sekarang sudah buat. Tapi kalau rukuhnya tetap modelnya dibuat sama. Nek dibuat variasi, ada yang rukuh niku digawe tingkat telu, dhuwur abang, tengah kuning, ngisor ijo. Malah kayak stopan gantung gitu. Nah, jadi tetap tidak boleh, tetap disepakati pakai rukuh biar tidak menunjukkan berlebihan. Kita akan kelihatan kalau pas sholat Idul Fitri atau Idul Adha nih kok. Biasanya pun ketika khotib mulai khutbah itu kalau bapak-bapak diam, nah ibu-ibu gerakannya bisa dilihat seragam. Pertama menggerakkan tangan ke atas, nyopot rukuh, ban niku nglempit, ban niku njuk krosok lebo enten kasang. Akhirnya pakaiannya kelihatan gitu nih. Jadi sebenarnya le nyopot rukuh niku bar salat mawon ning enten yang tidak tahan begitu selesai salat langsung melipat rukuhnya gitu nih. Jadi intinya monggo jangan berlebihan dalam hal berpakaian. Jadi kita bisa mempertimbangkan diri berkait dengan kepantasan. Nah, berlebihan dalam hal berpakaian itu tidak mesti berlebihan bahan, ya. Jadi orang yang memakai pakaian dengan bahan yang kekurangan itu juga termasuk berlebihan. Lebih banyak yang kelihatan, ya, nih. Jadi kalau ada para artis berpakaian yang tidak selayaknya mengumbar aurat itu namanya juga berpakaian dengan berlebihan. Itu pasti tidak punya tuntunan. Nek di luar negeri kayak Amerika itu malah banyak orang yang di syuting di video
Bahkan menjadi acara TV itu betul-betul malah tidak berlebihan sama sekali, karena malah ada yang tidak berpakaian sama sekali. Ya, jadi berlebihan tidak mesti berkekurangan bahan. Jadi tidak mesti kelebihan bahan, ya. Kekurangan bahan itu termasuk berlebihan. Ini contoh yang pertama yang disebutkan di Al-Quran, tidak boleh berlebihan dalam hal berpakaian. Kemudian yang kedua, dalam hal makan dan minum. Wakulu wasrobu, makan dan minumlah. Tapi kalau wakulu, bicaralah. Tapi kalau wakulu, ringan niku, makan dan minumlah. Wala tusrifu, tapi jangan berlebihan. Jadi kita diizinkan oleh Allah untuk makan minum. Prinsipnya yang kita makan dan minum yang diizinkan oleh Allah adalah syaratnya halalan thayyiban. Halal itu diizinkan oleh agama, thayyib itu baik, di dalamnya mengandung unsur sehat, baik sehat. Jadi halalan thayyiban. Maka kalau kita makan yang tidak halal, itu termasuk berlebihan. Karena yang halal sudah jelas, yang haram sudah jelas, yang ragu-ragu ditinggalkan. Enten ibu-ibu sing tekon, Pak, nek ngoseng-ngoseng orang-orang angsal mboten. Niku jenenge kurang gawean gitu nih. Nek nyekel mon angel gitu niki. Nah, terus napa damel semur kodok. Wah, ini ya kurang gawean gitu. Jadi yang makanan-makanan yang halal sama haram itu sudah jelas. Sudah disebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran maupun hadis Nabi. Ada yang makanan itu asalnya halal tetapi menjadi haram ketika menyembelihnya tidak dengan menyebut nama Allah. Nah, kalau kita beli, ya kita berprasangka baik. Jenengan mboten perlu tumbas daging ayam, Bu, niki lem belah maca bismillah mboten nggih. Bakule mengki kula telepon ke sing belah ngene. Bulane sing belah. Ha niki sing belah nganu lunga seminggu ngene. Ra iso ditelepon, mengki ra sida tumbas daging. Atau minimal kalau beli daging di tempat orang muslim. Syukur kita sembelih sendiri, syukur disembelih di tempat penyembelihan yang jelas-jelas muslim dan baca bismillah. Tapi kalau kita terpaksa tidak mampu melakukan itu, ya kita pilih pedagangnya yang muslim dan kita berprasangka baik, mudah-mudahan dengan menyebut nama Allah. Nah, kemudian kalau hewan ditembak atau ditombak karena diburu, itu mati, itu boleh dikonsumsi, okay. Tapi kalau enten pitik, dari pitik niku nek ten kampung niku sok le bubuk niku ten dhuwur uwit, Bu. Okay. Jadi le bubuk ten dhuwur uwit napa ten dhuwur gendeng, terus saking anglere tiba, nah itu matinya sudah menjadi haram. Atau mati karena bertengkar, okay. Hewan itu bertengkar terus yang satu ditanduk gitu, nek wedhus niku ditusuk ngangge sungune terus mati, itu haram. Jadi ada beberapa jenis hewan yang sebenarnya halal tapi proses kematiannya itu bisa membuat haram. Jadi monggo yang halal sudah jelas, yang haram juga sudah jelas. Kalau kita masih ragu-ragu, tinggalkan, gitu. Cari informasi, tinggalkan. Karena kalau kita sampai makan makanan yang haram, itu namanya kita termasuk orang yang berlebihan. Nah, pokoknya prinsip makan itu halal, sehat, syukur, enak. Enak nomor 3 nggih. Soale enten sing halal, sehat ning mboten enak. Contohnya dong telo pahit. Nah, niku enten sing halal, enak ning mboten sehat nek kokean. Contohnya Indomie. Niku halal, enak ning kurang sehat. Indomie niku saged sehat nek ibu-ibu le mangsak manut bungkuse. Nggih, gambare ngen bungkus niku ora enten Indomie ketok sithik, enten sayap, enten wortel, enten kobis, niku telur, nah niku sehat. Ning nek ibu-ibu lek gawe sok mung dicuri jarang tok, nah ra kei napa-napa banyune mboten diganti niku mboten sehat. Syukur Indomie setunggal, meleh ayam kampung siji, wortele sekilo, niku sehat gitu niki. Mesti anak-anak seneng gitu niki. Nah, jadi halal thayyib, ya. Kemudian makan juga dengan adab makan,
Rasulullah sudah menuntun adab makan. Di kitab Riyadhus Shalihin itu ada dituntunkan adab makan sampai berlembar-lembar, panjang sekali. Salah satunya adab yang dituntunkan Rasul dalam hadis riwayat Muslim. Rasul berpesan, janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian makan dan minum dengan tangan kirinya, karena sesungguhnya setan itu makan dan minum dengan tangan kirinya. Nah, ini anjuran dari Rasulullah, kita dilarang makan minum pakai tangan kiri kecuali tidak punya tangan kanan atau tangan kanannya tidak bisa digerakkan, itu darurat. Karena setan itu makan dan minum dengan tangan kiri. Nek bahasa anak-anak TPA yang suka makan dan minum dengan tangan kiri niku darani koncone setan niki. Nah, jadi maka mari kita biasakan, dan yang kita harusnya makan pakai tangan kanan, kalau kita makannya pakai tangan kiri, ini termasuk kategori berlebihan. Selain sudah dilarang, ini termasuk kategori berlebihan. Sehingga enten lare niku bali saking TPA sampai di pagar rumahnya melihat ibunya sedang nyapu, tangan tengen nyekel sapu, tangan kiwa nyekel peyek. Nah, jadi nyapu niku srek kriuk gitu. Penak niku kalih mendung-mendung. Bocahe tekan pagar niku batin, iki buku apa setan ya? Kok ana tak delok-delok kaya ibu ning kok mangan nganggo tangan kiri. Kata ustadku kalau makan pakai tangan kiri temannya setan. Ibune dimat-matke, ngopo ngematke ibu kata niku. Dengan ibu apa setan? Wilah mangunake bu setan gitu. Kok makan pakai tangan kiri? Kalau ibu yang baik dia akan menyadari, astagfirullah, ibu khilaf ya udah sana ini nyapunya dilanjutkan, ibu tak ngentek ke peyek. Nah, itu ibu yang baik. Bu, ibu kan tadi tangan kanannya megang sapu, kan berarti kotor, harus cuci tangan dulu kan ibu, peyeknya tak gawake. Nah, ibunya cuci tangan, peyeknya dindak ke anaknya gitu. Nah, kok dindak ke, kan bantu orang tua gitu nih. Nah, tapi kalau ibu yang tidak bijak, dindak ke ibu kok dar ngangge tangan kiwa, cah cilik ngandani wong tua, titenono rata terke sekolah. Nah, bocah ra diterke sekolah berarti prei terus. Ini karena apa? Mengingatkan jangan pakai tangan kiri. Begitu juga jangan berlebihan dalam hal menu. Nah, kita sering menyaksikan di pesta-pesta, contohnya walimahan, itu banyak orang yang kadang memaksakan diri untuk menyajikan menu yang berlebihan. Jadi berlebihan sehingga yang menikmati juga terpaksa berlebihan. Nek panjenengan ingkang nate kegiatan ten hotel Garuda napa nggih Malioboro niku nggih. Kula nate ikut hampir seminggu pelatihan petugas sensus ekonomi gitu. Tenika niku nek mangan esuk niku bingung, Bu. Sing ajeng dipangan apa gitu niki. Jadi segala menu niku nek kula catet enten swidak, Bu. Jadi nek sing napa yang suka berlebihan niku wis mangan soto Kudus, ban niku mangan siomay, terus sate ayam ngomong aku urung madang lho. Jadi urung jumuk sego niku darani urung madang, padahal pun soto Kudus, siomay, sate ayam, bakmi di nganu dimaem gitu. Ning urung jumuk sego muni aku mau ramadang ngeten-ngeten nih. Nah niku wong Jawa itu karena apa? Memang menunya per orangnya dianggarkan berlebihan gitu, padahal bisa dihemat gitu. Nah, meskipun disajikan banyak menu tapi jangan berlebihan. Kita mengukur kathah sing do mendet ketoke kok enak, ternyata kepedesan nggak dihabiskan. Ini nanti bisa masuk dalam kategori berlebihan gitu. Jadi nek ngerti kula sing disediakake menu nggen prasmanan niku mboten kudu dipendet kabeh lho nggih. Harusnya kalau sudah ngambil ayam bacem, rasa njumuk ayam goreng, rasa njumuk tongseng ayam ning gandeng ngertine ning prasmanan kabeh dijumuki. Berarti piringe niku nganti loro mon ra sedeng gitu nih. Nah, jadi kalau sudah ngambil sama-sama ini daging sapi, kita sudah ngambil yang direndang ya, daging sapi bentuk lain itu sebenarnya tidak perlu diambil. Ning prinsipnya nek prasmanan kabeh kon njumuk. Jadi
sehingga piringnya niku kebak-kebak muntuk gitu, akhirnya tidak habis. Ini termasuk berlebihan ya ini. Jadi monggo dalam hal makan jangan berlebihan. Maka soal makan sebulan lagi kita akan diberi pelatihan oleh Allah dengan puasa Ramadan. Kita sudah dididik untuk tidak berlebihan, maka sahur diperlukan secukupnya. Kemudian buka puasa juga jangan menjadi ajang balas dendam gitu nih. Jadi insya Allah nek jenengan buka puasanya di masjid itu sudah biasa disediakan dengan menu yang secukupnya, sederhana. Tapi kalau buka puasanya di acara-acara hotel itu biasanya disediakan dengan menu yang memancing orang, kemudian makannya berlebihan. Jadi nih. Kemudian yang ketiga yang dicontohkan oleh Al-Quran, kita tidak boleh berlebihan dalam hal membelanjakan harta. Jadi membelanjakan harta atau memanfaatkan harta. Pripun Pak, boleh berlebihan wong bondone mon kekurangan gitu. Ya, jadi baik kekurangan atau punya rezeki yang cukup, itu bisa juga orang terpancing untuk membelanjakan harta. Kalau orang tidak pernah berinfak, tidak pernah bersedekah, itu termasuk golongan orang yang berlebihan. Karena di dalam rezeki kita itu ada hak yang harus diinfakkan, ada hak yang harus disedekahkan. Jadi kalau orang yang tidak pernah bersedekah, itu namanya orang-orang yang berlebihan. Nah, membelanjakan harta, monggo kita kalau membeli sesuatu itu kita beli apa yang kita butuhkan. Tapi banyak orang membeli apa yang diinginkan. Itu keliru ya, Nek. Nah, yang benar yang kita beli yang kita butuhkan. Jangan semua yang kita inginkan dibeli. Istri kula nate ngomong, "Bi, di Matahari ada diskon pakaian loh." Terus cuma sampai hari Sabtu. Ya ora apa-apa to, karang toko ki akeh diskone gitu. Nah, terus beli enggak? Kita butuh enggak? Ya kalau butuh pakai anak-anak sudah lama. Kalau butuh ada uang kita beli. Tapi kalau hanya karena diskon terus kita membeli padahal tidak butuh, itu nanti bisa termasuk berlebihan. Dengan jangan terjebak nek enten acara pameran apa pasar malam terus enten jualan barang 10.003 pun ate ngertos nggih, napa 5.001 napa 10.003 20.003, nek jenengan butuh silakan beli. Tapi jangan membeli hanya karena ada diskon. Niki jangan membeli hanya karena ada diskon. Soalnya pengalaman nek ten pasar malam dekat pabrik gula madu semua itu banyak 10.003 terus domborong nih kok ternyata di rumah itu nggak dipakai. Terus kula nate ten pameran itu ada cairan yang bisa untuk membersihkan segala kotoran, komputer, mesin cuci, kulkas gitu. Bahkan keramik itu cairannya nek mboten itu regane 60.000. Kadang saya sering ditawari terus saya mencoba. Bulane kok kula nggo gosok-gosok mesin cuci kula tetep ra resik gitu nih. Nggo gosok motor ya ora resik gitu. Jadi itu karena saya beli karena saya butuh, tetapi jangan sampai kita membeli hanya karena ada diskon. Kula nate ten pasar malam Sekaten riyen nggih jaman tesih enten Sekaten niku ada pisau sing bisa dibuat macam-macam kok engki nika lho Bu. Nggih ngiris wortel niku iso apik banget, nggih ngoceki kentang iso apik banget, iso dadi dibentuk-bentuk nika. Istri kula tumbas mawon regane 20.000 engko ben anake seneng lemangan wortel gitu. Nah, terus kula tumbas bulane nganti 2 tahun dereng tau kula buka. Soalnya anak kula niku ora perlu wortele dingkok-engkik, sing penting ana ayame meniku doyan gitu niki. Wortele dingkok-engkik ra ana ayam ya ora dipangan gitu. Jadi terus nate ten pameran melih enten alat nggih napa nggih memecah ngonceki buah niku sekali tekan Bu. Jadi mboten sah dikupas tapi dijeglek niku kulite niku mengke ilang dhewe. Terus istri kula ngomong tumbas mboten Mas niku nek digawa piknik penak. Kula ngomong dile piknik setahun ping pira Dik. Ini belum tentu piknik paling setahun sekali. Itu rugi to. Harganya 40.000 hanya dipakai belum tentu setahun sekali. Jadi jangan memberi sesuatu karena apa yang kita inginkan tapi belum tentu kita
butuhkan. Jangan memberi sesuatu hanya karena ada diskon. Kadang bahasa iklan ini manfaatkan kesempatan, tidak akan datang 2 kali. Tapi kalau memang kita tidak butuh, tidak harus beli. Nah, orang-orang yang menghamburkan harta diperingatkan di surat Al-Isra ayat 26 sampai 27, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Jadi wong nek mangan ngangge tangan kiwa niku kancane setan, ning nek boros niku sedulure setan. Jadi niku sama, berarti kalau kita berlebihan itu nek bahasanya dibenci Tuhan, disayang setan. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang berlebihan. Nah, larangan berlebihan dalam membelanjakan harta itu juga diatur di surat Al-An'am ayat 41. Di ayat ini Allah menjelaskan bahwa Allah memberikan hasil bumi kepada manusia. Manusia boleh menikmatinya dengan sesuka hati, tetapi Allah mengingatkan wala tusrifu, dan jangan suka berlebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Ini surat Al-An'am ayat 141. Jadi itu 3 hal yang dicontohkan dalam Al-Quran untuk tidak boleh berlebihan dalam hal berpakaian, dalam hal makan minum, dalam hal membelanjakan harta. Dalam hal yang lain juga begitu. Yang dilarang oleh Rasulullah itu kita dilarang berlebihan dalam hal berbicara. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa qulu qaulan sadida, dan ucapkanlah perkataan yang lurus. Perkataan yang lurus, perkataan yang benar. Ini mengandung makna kita untuk menjaga lisan. Di surat Al-Ahzab ayat 71. Kemudian Rasulullah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir," barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan, maka berkatalah yang terbaik, auliyasmut, atau diam. Maka pilihannya adalah berkatalah yang terbaik ketika harus berkata, diamlah ketika harus diam. Jadi kalau kita saatnya diam malah berkata, itu nanti bisa berlebihan. Saatnya berkata-kata kita malah diam, itu juga menjadi berlebihan. Jadi maka jangan sampai kita berkata-kata yang berlebihan, ujungnya nanti adalah ketidakbaikan. Maka ketika ada majelis pengajian atau rapat sudah selesai, tidak ada yang dibicarakan lagi, Rasulullah menganjurkan kita untuk bubar pulang, karena khawatirnya nanti dilanjutkan dengan pembicaraan yang berlebihan. Nek dilanjutkan dengan pembicaraan yang bermanfaat itu dibolehkan, tapi dikhawatirkan nanti akan menjadi pembicaraan yang berlebihan. Jadi kalau sesuatu itu cuma butuh jawaban ya apa tidak, ya sudah dijawab aja ya apa tidak. Kalau butuh penjelasan panjang, dijelaskan panjang. Tapi kalau orang yang berlebihan itu sering tidak bisa memilah. Bu, jenengan ngerti kunci motor? Aku kemerungsung. Jawaban yang dibutuhkan Bapak cuma ngerti napa? Mboten Pak. Bu, ngerti kunci motor? Cobi dhuwur TV, atau kunci motor kulkas. Pasti Bapak arahnya mencari di atas kulkas, mboten mungkin ten jero kulkas to nggih. Nah, nek Bu jenengan ngetik motor, nek istrinya ngomongnya berlebihan, emang kene juru kunci pengurusi kunci motor kurang gawean, tak titeni lali kunci wis ping 21. Wah, otok cateti po dan madune nek mulakno kunci iki digalungke wae apa piye nek ora jawab malah ngonekke. Sing kakung guyu napa nesu? Nek normal nesu, nek ra normal guyu. Sing kakung yo males tekoni kunci jawabane 6 meter. Emang kowe ngukur. Sing lanang yo golek garisan itu. Jadi, Bu, isih duwe makmur ah? Jawabannya tesih napa mboten. Bu, tesih isih duwe makmur ah? Wong mau ditawani makmur ra gelem gitu. Nah, terus tesih Pak, mboten Pak. Nah,
Bu isih ndek makmu ora mandel ora tawani wong wedok mangan ra. Belum wae iki entek kapokmu. Jadi madu nek-nekke. Napa malah njawab Bu isih ndek makmu ora. Makmu biasane ning meja makan mbok tileki dhewe bagusi dadak tekon gitu kan. Nek meng tekon ngeten mah kepanjangan. Sing lanang ya wis nek kasar ngono ku tak tuku bakmi wae. Nah. Oh kono karang bakule ayu. Nah. Sing lanang bales bakule iki lanang ngerti ora gitu kan. Bojone rak wedok. Nah niki jadi malah bertengkar gara-gara berlebihan. Kebanyakan pertengkaran itu berlebihan. Maka kalau ada yang satu emosi sedang menyampaikan meluapkan emosinya, dianjurkan salah satunya diam mendengarkan, nggih. Karena mungkin nek sak kecap diwangsuli sak kecap dadi rong kecap to nggih. Rong kecap diwangsuli rong kecap, patang kecap monggo kebak kecap gitu. Nah niku mungkin berlepotan. Maka yang satu diam dulu, nanti kalau sudah reda baru dijelaskan seperlunya, nggih. Niki nek enten ibu-ibu nunggu jemputan terus bapak datang ibu niku njuk adul niku ngene lumrah. Soalnya napa jemput telat tur ora ngabari, monggo jangan sampai nanti perkataannya berlebihan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Mulai jawab salam wis ora ngono. Maaf ajek anggar metuk mesti telat gitu. Nek ngaten niku sudah enggak usah dilanjutkan, diboncengke mawon gitu. Ya bonceng ya ora rame nang kendak. Kelebihan ben ketok eleke sisan gitu. Nah, nanti kalau menghadapi orang yang berlebihan satu kata kita akan dibalas gitu. Akan dibalas dengan panjang. Mengke pokoknya diboncengke kalih banyakin baca ta'awudz mohon sing kakung. Ning mboten seru-seru lho gitu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung pada dari godaan setan yang kertuk bojone jiwit sampai nganggep aku setan ya gitu. Tapi dalam hati. Nanti kalau sudah reda, sudah tidak bicara berlebihan baru kita jelaskan. Bu, apa? Woi, saya berarti tokon-tokon ngopo orang ngene duwite tokon-tokon. Berarti masih berlebihan. Setane tesih melu niku. Nah, tapi nek Bu dalam, nah, baru kita jelaskan. Maaf tadi telat tidak ngabari karena HP-nya mati. Dan saya ngelembur, alhamdulillah diberi bonus sama juragane oke. Wah, alhamdulillah. Ini karena apa? Tidak berlebihan, tapi kalau yang putri masih berlebihan sepanjang jalan, nanti tidak usah dilanjutkan pembicaraannya karena nanti ujungnya tidak baik. Iki, Bu, iki arep tuku maem neng ndi? Neng apotek. Wah, wow. Napa enten tuku maem kok neng apotek gitu. Nah, sing lanang mangkel kono tuku obat stres neng apotek kono. Aku tak neng pecel lele gitu ya. Jadi intinya jangan berlebihan dalam pembicaraan ya. Karena sudah hampir jam 6, maka daripada saya dianggap bicara yang berlebihan, saya cukupkan sekian ya. Mari kita akhiri dengan berdoa sejenak ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i min wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, jadikan kami hamba yang selalu ingat kepada Engkau, selalu bersyukur kepada Engkau, dan perbaikilah ibadah kami kepada Engkau. Allahumma ini as'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an halalan thayyiban. Ya Allah, berikan kepada kami ilmu yang bermanfaat, jadikan seluruh amalan kami amal yang Kau ridhoi, anugerahkanlah kepada kami rezeki yang luas, rezeki yang halal, rezeki yang baik, dan rezeki yang penuh barokah. Allahumma ini a'udzubika minal hami wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabati taini wa qahri rijal. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepada Engkau dari rasa susah dan sedih, dari rasa lemah dan malas, dari sifat pengecut dan kikir, dan kami berlindung kepada Engkau ya Allah dari terjerat hutang dan keburukan orang-orang yang zalim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mengatakan mari kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada kesalahan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.